Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nopal Surya dengan NPM 23153101005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang penerapan etika bisnis dalam praktik pengolahan insentif karyawan di perusahaan PT Instansi Raya Muaro Sakai. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Holilul Holik, SE, SHMH. Untuk latar belakangnya, dalam era bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, pengolahan insentif karyawan menjadi perhatian utama bagi perusahaan. Pemberian insentif menjadi alat penting untuk memotivasi karyawan mencapai kinerja optimal. Namun, penerapan etika bisnis dalam praktik pengolahan insentif karyawan menjadi suatu keharusan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Pemberian insentif kepada karyawan merupakan strategi penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja dan motivasi. Namun, praktik ini harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis ketika bisnis menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam memberikan insentif. Untuk bagian rumusan masalahnya, nomor 1, apa pengertian etika bisnis, dan nomor 2, apa saja prinsip etika bisnis yang relevan dengan pengolahan insentif karyawan. Yang ketiga, ada dampak positif dan negatif dari pengolahan insentif karyawan. Tujuan penelitiannya: 1. Untuk mengetahui pengertian etika bisnis. 2. Untuk mengetahui prinsip etika bisnis yang relevan dengan pengolahan insentif karyawan. 3. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari pengolahan insentif karyawan. Tinjauan pustaka. Etika berasal dari bahasa Yunani dengan nama ethos yang diartikan identik dengan moral atau moralitas. Moral atau moralitas dalam pengertian di sini diterapkan untuk menilai baik atau buruk dan benar atau salah terhadap suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan. Pentingnya penerapan etika bisnis dalam pengolahan insentif karyawan tidak dapat diabaikan dalam konteks bisnis modern. Faktor ini memiliki implikasi mendalam pada budaya organisasi, kepuasan karyawan, dan citra perusahaan di mata publik. Dalam rangka memahami signifikansinya, kita dapat mengeksplorasi berbagai aspek yang memperlihatkan betapa esensialnya etika bisnis dalam pengolahan insentif karyawan. Beberapanya: A. Membangun budaya organisasi yang sehat. B. Kepercayaan dan loyalitas karyawan. C. Integritas dan transparansi. D. Mendorong kolaborasi tim. E. Menumbuhkan motivasi karyawan. F. Pertumbuhan karyawan. G. Menjaga harmoni organisasi. H. Memperdayaan karyawan. I. Resilient organisasi. J. Daya saing di pasar kerja. Prinsip-prinsip etika bisnis yang relevan dalam pengolahan insentif karyawan memainkan peran sentral dalam membentuk praktik yang adil, transparan, dan keberlanjutan. Berikut adalah beberapa prinsip etika bisnis yang memiliki dampak signifikan dalam pengolahan insentif karyawan. Yang pertama, keadilan dan kesetaraan. 2. Transparansi. 3. Pertanggungjawaban. 4. Keterbukaan komunikasi dan integritas. 5. Keterlibatan dan partisipasi karyawan. 6. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan. 7. Keselamatan dan kesehatan. 8. Keseimbangan kehidupan kerja. 9. Kesetaraan peluang. Dengan membangun pengolahan insentif karyawan pada prinsip-prinsip etika bisnis ini, perusahaan tidak hanya mencapai tujuan keuangan, tetapi juga membangun fondasi reputasi yang kuat. Pendekatan ini membentuk lingkungan kerja yang seimbang, adil, dan berfokus pada keberlanjutan, menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Pengolahan insentif karyawan yang tidak etis dapat memberikan dampak yang signifikan pada perusahaan dan karyawan.
Secara keseluruhan dalam konteks ini akan dibahas dampak positif dan negatif dari praktik pengolahan insentif yang tidak mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis. Dampak-dampak positifnya: peningkatan kinerja sementara, tingkat pemenuhan karyawan, peningkatan motivasi awal, perseptif peningkatan karir. Begitu pula ada dengan dampak negatifnya: menurunnya etos kerja, munculnya kompetisi yang merugikan, pergantian karyawan yang tinggi, ketidaksetaraan di antara karyawan, resiko reputasi perusahaan, tingkat stres dan kecemasan, menurunnya kualitas produk atau layanan, ketidakpuasan pelanggan. Dan pentingnya bagi perusahaan untuk memahami bahwa insentif yang dibangun di atas prinsip-prinsip etika bisnis yang etis memberikan dampak jangka panjang yang positif dan berkelanjutan bagi karyawan dan perusahaan. Begitu juga sebaliknya, dengan pemberlakuan pengolahan insentif yang tidak etis akan menimbulkan banyak kerugian bagi karyawan dan perusahaan. Berikut metode penelitian yang saya gunakan adalah jenis data yang digunakan. Jenis data yang digunakan yaitu adalah data observasi yang dikutip dari beberapa jurnal terkait dengan penerapan etika bisnis dalam pengolahan insentif karyawan yang ditemukan melalui sumber website terpercaya. Jurnal tersebut mencakup analisis data empiris yang bersumber dari survei atau penelitian lapangan yang melibatkan respon dari berbagai perusahaan. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah pada makalah ini yaitu metode studi literatur, yaitu melibatkan pencarian, evaluasi, dan analisis berbagai sumber pustaka untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian. Analisis datanya pada teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Analisis data yang digunakan yaitu interpretatif dan sintetis, yaitu membantu memahami tren, konsep, dan kontribusi penelitian yang ada di dalam literatur ilmiah. Dan pembahasan: perkebunan kelapa sawit PT Instansi Raya merupakan salah satu perusahaan milik swasta yang terletak di Nagari Muaro Sakai, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Industri Instansi Raya Group memasuki bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit sejak tahun 1984. Adapun jenis-jenis fasilitas insentif yang diperoleh dari PT Instansi Raya Muaro Sakai yaitu: A. Gaji pokok, B. BPJS Ketenagakerjaan, C. Bonus, D. Tunjangan hari raya, E. Bantuan kematian. Dalam konteks perusahaan PT Instansi Raya Muaro Sakai, penerapan etika bisnis dalam pengolahan insentif karyawan menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan, keadilan, dan integritas operasional. Beberapa aspek yang digunakan adalah: 1. Partisipasi karyawan dan kriteria penilaian yang jelas, 2. Evaluasi dan koreksi, 3. Tanggung jawab sosial perusahaan, 4. Menghindari konflik kepentingan dan komunikasi terbuka, 5. Edukasi dan pelatihan, 6. Transparansi dan keadilan. Kesimpulannya, adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu sebagai berikut. 1. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan perusahaan, organisasi, dan masyarakat. Dalam etika bisnis harus sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. 2. Penerapan prinsip etika bisnis dalam pengolahan insentif karyawan di perusahaan PT Instansi Raya Group melibatkan transparansi, keadilan, dan tanggung jawab. Yang 3. Dampak positif dari pengolahan insentif karyawan di PT Instansi Raya yaitu peningkatan kinerja sementara, tingkat pemenuhan karyawan, peningkatan motivasi awal, dan persepsi peningkatan karir. Adapun dampak negatifnya adalah menurunnya etos kerja, munculnya kompetisi yang merugikan, pergantian karyawan yang tinggi, ketidaksetaraan di antara karyawan, risiko reputasi perusahaan.
Baiklah, terima kasih untuk teman-teman saya dan Bapak dosen telah mendengarkan saya presentasi. Maaf apabila presentasi saya kurang sempurna dan ada kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.